Salam, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan, agar Tuhan yang menolong kita semua. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah yang Maha Kasih dan Penyayang. Pada kesempatan ini, kami akan belajar tentang kebenaran-Mu. Kiranya Engkau menolong kami semua dari awal sampai akhir pembelajaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas di bab yang berikutnya. Silahkan kalian buka di halaman 34 sampai yang ke 37. Ya, kita akan bahas di halaman ini. Silakan dibuka di buku pelajaran yang kalian miliki. Di kesempatan ini kita akan belajar dari bab 4 tentang persembahan syukur yang benar. Ini adalah peristiwa yang dinamakan perayaan Padungku. Nah, ini perayaan ini adalah mempersembahkan atau memberikan persembahan syukur dalam bentuk makanan. Nah, untuk yang gambar yang di pojok bawah ini adalah keadaan di mana rumah tangga atau suasana di rumah tangga, rumah di setiap warga yang sedang merayakan Padungku. Nah, oke ya, kita akan lanjutkan lagi. Ini yang disebut Padungku di daerah Sulawesi Tengah. Ini di daerah Morowali. Peristiwa ini adalah yang seringkali terjadi di daerah lain seperti di daerah Jawa misalkan. Ini disebut dengan persembahan unduh-unduh. Jadi yang diberikan itu adalah hasil bumi. Ya, itu adalah persembahan yang diberikan itu adalah hasil bumi. Untuk sekarang ini sih sudah jarang, tapi sepertinya juga masih ada tapi sudah jarang. Rata-rata sekarang orang memberikan persembahan dalam bentuk uang. Ya, meskipun sekali lagi dari sisi budaya ini juga mungkin dan memungkinkan untuk bisa dilakukan. Semua bisa memperhatikan di halaman yang 35. Di halaman 35 itu di situ dituliskan tentang persembahan syukur, atau arti dari persembahan syukur itu sendiri berasal dari kata sembah, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau dihormati. Jadi memberikan sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Ini contohnya yaitu memberikan persembahan di gereja contohnya. Kemudian persembahan itu sendiri tidak harus berbentuk uang, tetapi dapat benda-benda lain yang dianggap pantas untuk dipersembahkan. Seperti tadi, Padungku itu adalah persembahan dalam bentuk barang atau hasil panen, hasil dari pertanian yang dipersembahkan ke gereja. Belajar dari hal ini, maka memberikan persembahan itu sebenarnya maksudnya seperti apa sih? Maksudnya apakah hanya sekedar memberi atau mungkin membagikan sesuatu yang kita miliki atau karena faktor lain? Mari kita lihat ya. Mari kita lihat dari arti persembahan syukur yang benar itu seperti apa. Namun sebelumnya perhatikan dan dengarkan pujian ini baik-baik. Ini pujian ini juga memberikan satu pengajaran atau sekaligus mengingatkan kita itu memberikan persembahan itu seperti apa. Mari kita sama-sama memuji Tuhan melalui pujian ini. Syukurku
Puji Tuhan, ini pujian yang sangat-sangat indah, luar biasa. Ya, mengingatkan pada kita bahwa kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, Tuhan ya semoga bisa berkenan menerima. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan yang ini. Ini mari kita perhatikan di halaman yang ke-35. Kalau tadi juga tentang padungku juga ada di 35. Sekarang ini, perhatikan. Apa yang membedakan persembahan Kain dan persembahan Habil? Nah, ternyata di sini dituliskan persembahan Kain itu tidak diterima, sedangkan persembahan Habil itu diterima. Saya akan bacakan di halaman 35 ini yang di bawah gambar atau mungkin di alinea yang ketiga. Demikian, Kain memberi persembahan dari hasil ladangnya dan Habil memberi persembahan dari hasil ternaknya. Akan tetapi Allah hanya menerima persembahan Habil karena Allah melihat isi hati mereka. Ya, perhatikan, Tuhan melihat isi hati mereka. Di dalam memberikan persembahan itu bukan seberapa banyak, bukan seberapa bagus dalam hal persembahan itu sendiri, meskipun itu juga harus menjadi pertimbangan dan dipikirkan sebaik-baiknya. Tapi Tuhan tidak melihat di situnya. Tuhan melihat di hatinya. Jadi Tuhan itu kalau misalkan kita datang kepada Tuhan, yang dilihat itu bukan karena kita datangnya itu, tapi apakah saya itu datang dengan hati yang benar-benar membutuhkan Tuhan atau taat pada Tuhan, atau kita itu datang pada Tuhan karena kita menginginkan sesuatu. Tuhan melihat di sana. Ya, antara Kain dan Habil ini jelas berbeda. Di Alkitab sudah ditegaskan sekaligus dijelaskan bahwa Kain itu ya tidak sungguh-sungguh dalam memberi persembahan. Saya pribadi percaya bahwa Kain memberikan hasil panennya juga bukan yang ecek-ecek, maksudnya yang jelek-jelek. Tapi dari sisi barang memang oke, tapi dari sisi hatinya Tuhan melihat Kain ini tidak benar dalam memberikan persembahan. Maka disitulah kemudian Tuhan memberikan penegasan sekaligus jawaban bahwa persembahan yang benar itu adalah persembahan yang diberikan dengan ketulusan hatinya, seperti si Habil. Nah, kemudian masih di dalam buku kalian di halaman 35, di situ juga dituliskan bahwa Allah mengendaki persembahan yang diberikan dengan hati syukur dan tulus kepadanya. Hati yang syukur dan tulus kepadanya. Jadi kalau kalian misalkan ingin memberikan sesuatu, jangan sampai kalian tuh hanya karena melihat, waduh, dia kenapa bisa memberikan persembahan sebanyak itu ya, saya nggak mau kalah ini. Saya kan juga saya lebih banyak duitnya, uang saya lebih banyak. Nah, percuma. Tuhan tidak menghendaki itu persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, nanti kita lihat kira-kira apakah demikian. Nih, perhatikan ini. Memberi persembahan itu tidak sama dengan memberi sumbangan. Ya, tolong perhatikan. Saya ulang lagi. Memberi persembahan itu tidak sama dengan memberi sumbangan. Kalau persembahan kepada Tuhan, itu harus diikut sertakan hati kita. Apakah kita itu benar-benar memberikan yang tulus kepada Tuhan, atau sekedar kita itu hanya ingin dipuji orang. Tetapi sebaliknya untuk yang memberikan sumbangan itu tidak peduli apakah dia memberikan dengan tulus atau tidak. Ya, yang penting dia memberikan sumbangan. Nah, kebanyakan orang kan melihat, wah dia baik ya. Tapi dari sisi Tuhan, kalau orang itu memberikan sumbangan hanya sekedar karena ingin dipuji orang, nggak ada nilainya di hadapan Tuhan, nggak ada artinya. Nah, si janda miskin memberi persembahan itu hanya beberapa keping uang pada waktu itu.
Tapi ketika Tuhan Yesus melihat, Tuhan berkata kepada para muridnya, orang inilah yang paling besar memberikan persembahan di antara orang-orang yang memberikan persembahan yang lain. Para murid kaget, besar dari mana? Orang janda ini cuma memberikan berapa keping, yang lain juga saya lihat sendiri jumlahnya lebih besar, lebih banyak. Tapi Tuhan menjelaskan, justru karena janda ini hanya memberikan berapa keping, tapi dia memberikan seluruh yang dia punya, termasuk hatinya, ikhlas, dia tulus. Tapi yang lain, dia mungkin memberikan secara nilai lebih besar, tapi dia di rumahnya masih banyak, lebih banyak lagi. Dia belum memberikan seluruh yang dia punya. Dia hanya memberikan seberapa kecil dan itu pun tidak ikhlas. Nah, Tuhan mengajarkan bagaimana ketika kita memberikan persembahan itu bukan masalah jumlahnya, tapi seberapa kita memberikan persembahan itu dengan ketulusan hati kita. Selain uang dan hasil panen, persembahan itu juga bisa dilakukan dengan memberikan banyak hal. Misalkan nih, waktu, kemudian pemikiran, hasil karya, ya, kemudian perbuatan-perbuatan hidup kita yang perbuatan baik kita dalam kehidupan kita itu juga dapat disebut dengan persembahan kita kalau kita melakukannya dengan tulus hati dan penuh ucapan syukur pada Tuhan. Perhatikan masih di halaman 35. Murid-murid Yesus adalah para nelayan. Sebelumnya mereka hanya belajar untuk mencari kebutuhannya sendiri. Tetapi setelah menjadi rasul, mereka memberikan seluruh waktunya hanya untuk memberitakan Injil kepada siapa saja yang dapat mendengarkan mereka. Tujuannya agar makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Seluruh waktu, pikiran, dan tenaga menjadi persembahan syukur bagi kerajaan Allah. Perhatikan ini. Para murid yang tadinya itu kerjanya itu sehari-harinya untuk kebutuhan perutnya sendiri. Tapi karena memang sudah percaya sama Tuhan dan menjadi rasul Tuhan, dia kemudian sepenuhnya dia melakukannya untuk Tuhan. Dari pemikirannya, dari tenaganya, dan seterusnya. Yang harus diingat, semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, ya, milik Allah. Karena semuanya adalah pemberian Allah. Maka ketika kita memberikan persembahan syukur harus disertai dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Tolong diingat, ya, persembahan yang kita lakukan itu sebenarnya kita itu bukan memberi kepada Tuhan. Tapi yang benar itu adalah mengembalikan, ya. Tuhan telah lebih dulu atau Tuhan lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita, mencukupin segala kebutuhan kita, menyediakan apa yang menjadikan kebutuhan kita. Nah, itu berarti memberikan satu pengajaran bahwa Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang menolong kita untuk bisa menikmati, tapi jangan lupa bahwa kita pun harus bisa memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu persembahan syukur. Bukan persembahan apa yang sebenarnya kalau kita punya, kita itu tidak memiliki apa-apa, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus mengembalikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu dengan penuh ucapan syukur. Ya, saya akan bacakan yang di alinea yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya, di bagian yang kedua. Jadi, memberikan persembahan syukur adalah tindakan mengembalikan apa yang sebenarnya menjadi milik Allah. Jadi, saya ulang lagi, jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya mengembalikan karena Tuhan telah memberikan lebih dahulu. Ya, memberikan lebih dahulu. Nah, dari apa yang Tuhan sudah ingatkan ini, Tuhan ajarkan ini, kita harus semakin hari semakin memberikan yang terbaik. Kalau tadinya mungkin ya karena nggak enak misalkan, ya jangan. Kita harus mulai mengembalikan cara berpikir kita bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Hati yang bersyukur menurut Alkitab. Sekarang perhatikan ini. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, di situ dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Orang yang bisa memberikan persembahan syukur, Alkitab juga sudah menulis ini, yaitu bahwa kita harus memberikan itu tanpa paksaan. Jadi kalau misalkan ada orang yang memberikan persembahan karena aduh itu saya nggak enak kalau dia udah memberi, saya tidak memberi. Kan dia orang lebih susah dari saya, maksud saya tidak bisa memberi. Nah itu bukan sikap yang benar. Ya, itu bukan yang sikap. Itu harus mulai pelan-pelan diubah, ditinggalkan. Jadi cara berpikirnya ya, kalau misalkan melihat temannya atau siapa yang memberikan persembahan syukur, ya jangan karena hal itu kemudian kita melakukannya, tapi justru karena dia mengingatkan kita, oh ya berarti saya juga harus memberikan persembahan karena Tuhan sudah baik, misalkan Tuhan telah memberkati saya. Nah ini yang benar. Jadi jangan karena melihat dia memberikan persembahan baru kemudian kita merasa nggak enak dan kita memberi. Itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan apa? Ini kalian nanti bisa lihat di halaman 37. Yaitu sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita itu memberi tidak mengada-ada. Kalau orang misalkan memberi uang misalkan, yang paling gampang saya kasih, misalkan dia memberi uang 10.000. Kalau misalkan kita nggak punya uang 10.000 ya jangan memaksakan diri, ya itu nggak ada artinya. Tuhan tidak akan pernah meminta seperti itu, karena Tuhan itu seperti Kain dan Habil tadi, yang dilihat itu apanya, jumlahnya atau niat kita. Ya, jadi Tuhan melihat akan hal itu. Kemudian yang berikutnya di Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 menjelaskan bahwa persembahan syukur diberikan sebagai tanda penyerahan diri kepada Allah, bukan balas jasa. Ya. Kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata bukan karena kita itu membalas jasa. Ya, kita nggak mungkin bisa membalas jasa Tuhan yang sudah sangat berlipat-lipat memberikan kepada kita. Jadi hati yang bersyukur itu berarti kita menyadari bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya milik Tuhan. Kita itu tidak memiliki sama sekali. Kita menyerahkan kepada Tuhan itu bukan karena itu milik kita, tapi karena sebagai ucapan syukur kita. Penyerahan diri kepada Tuhan itu sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Tuhan. Jadi bukan balas jasa ya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, bahwa sebagai persembahan yang hidup itu berdasarkan Roma 12 ayat 1 itu adalah kita sendiri. Di situ dituliskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Ini adalah satu peringatan untuk kita bahwa perbuatan kita itu selama kita bisa selama kita itu menyadarin bahwa Tuhan itu yang memiliki hidup kita, ya, hidup kita sendiri, maka kita akan cukup berhati-hati dalam berbuat. Misalkan kalau misalkan saya itu ngomong tidak enak, orang lain tersinggung, maka saya berusaha untuk tidak ngomong itu kepada siapapun. Kalau misalkan ngomongan saya itu membuat orang lain sakit hati dan tidak datang ke gereja, maka saya tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Jadi semakin hari segala perbuatan kita itu menunjukkan sebagai perbuatan yang mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, yaitu perbuatan kita itu bukan semata-mata karena kita ingin dipuji, bukan. Tapi kan secara kualitas iman kita yang sudah diberikan, iman kita yang sudah tertuju pada yang benar, maka sikap kita sebagai orang beriman itu harus semakin memiliki nilai di hadapan Tuhan. Jadi perbuatan kita menunjukkan perbuatan yang mempersembahkan tubuh, yaitu maksudnya perilaku kita, perkataan kita, segala tindak tanduk kita itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang ingin mengembalikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Karena di situ dikatakan sebagai ibadah yang sejati. Nah, sampai di akhir pembahasan tentang persembahan syukur yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah pernah memberikan persembahan syukur? Apa alasan memberi persembahan syukur? Saya ulang lagi, apakah pernah memberikan persembahan syukur? Kalau pernah, apa alasannya memberikan persembahan syukur? Semoga ini bisa menjadi
peringatan untuk kita bahwa memberikan persembahan itu bukan seberapa besar, bukan seberapa banyak, tapi yang paling penting adalah niat kita untuk memberikan persembahan itu mau ngapain? Ya, apakah ingin dipuji atau memang benar-benar tulus untuk memberikan yang terbaik, sehingga melalui perbuatan kita, melalui sikap hidup kita bisa menunjukkan persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Allahku, ya Tuhanku, kami bersyukur atas pertolongan-Mu di pembelajaran ini, mampukan kami untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta ampuni kami apabila ada salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.